Misalkan di ta'awud dan basmalah, ta'awudnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya baik ya. Ta'awudnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, terus 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, suaranya masih belum nyatu. Masih tertahan suaranya. Jadi suaranya jangan ditahan. Kalau bisa baca Al-Qur'annya baik, bagus, suaranya didengar ini jangan ditahan. A'udzu billahi minasyaitonir shin itu berada di tengah lidah. A'udzu billahi minasyaitonir. Sekarang 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya juga posisi huruf jimnya ini ada di tengah lidah. Jim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bertahan seperti ini suaranya. Ya, dipertahankan seperti itu. Nek suara sampean enggak metu, susah manel ngaji manel metu suaranya. Karena memang apa? Al-Qur'an itu yang akan kita dengarkan adalah dari suara. Nada yang kedua naik. Yo, 2, 3. Nada yang kedua naik. Ini ya. Nek wong nyanyi ku sing dikrungokno kok. Suara itu. Ya, salah. Maka dari itu, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut ya. Cek sini. Isin iso-iso. Raskan, ya. Kok nek nama mae sampean banter seneni bojone seneni anu niku suaminya itu kan. Apa Mas bantere ngajine? Apa Dek bantere ngajine sampean? Ya, coba ya mumpung di sini ini sebagai olah vokalnya kita, sebagai ladang latihannya kita. Ya, jadi suaranya dikeraskan, jangan ditahan. Nek suara ditahan seperti ini. Susah, lama misalnya. Beneran lama. Jadi loskan aja. Suaranya jangan ditahan. Yo. Nada yang kedua naik. 2, 3. Nada yang kedua naik. Terapkan pada basmalah. Bismillah. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hanya ya. Ar-Rahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kak ya, AIM-nya itu artikulasinya itu memang harus membuka seperti itu. Karena kalau tidak membuka, yang pertama pasti suaranya itu kadang bisa masuk ke hidung atau sengal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dikira bacaan yang sengal itu bagus, meskipun bacaannya lancar. Bagus begitu penyakit itu. Jadi suaranya harus. Yang kedua, kalau memang ibu susah terkait dengan pernafasan, pakailah pernafasan
diafragma, pernafasan yang dari perut. Itu bisa menghasilkan suara kita lebih lantang dan nafas kita akan lebih panjang. Halo? Itu ya, nafas kita lebih panjang. Misalkan ya, ini saya contohkan untuk pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Ini tidak perlu naik. Ini tidak perlu naik. Terus kemudian ketika kita nafas pelan, ya, tariknya itu juga pelan-pelan. Setelah itu langkah yang ketiga adalah simpan di perut. Ketika kita membaca, perutnya akan terasa kaku. Ya, perutnya akan terasa kaku. Ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf, ini saya juga masih belum bernafas seperti itu. Nah, baru ini bernafas. Jadi masih ada sisa. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai di dua ayat ini juga masih belum bernafas. Seperti itu. Intinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsep untuk menyimpannya itu yang harus benar. Konsep untuk menyimpannya itu yang harus benar. Absensinya sampai di mana? Ya bisa praktek ini. Biasanya kenal ya. Kondisi ini. Saya suara itu sering habis ya karena memang full dari pagi itu dibuat dan terus kemudian malam ini harus tinggal tenaga yang sisa sebenarnya. Pagi itu Ibu setelah selesainya sholat subuh dan ini berdoa itu paling enaknya suara untuk dibuat latihan. Ketika suaranya kita ini, dahak-dahaknya kita ini masih nempel di tenggorokan, terus kemudian suara kita ini susah untuk diajak bersahabat. Itu paling enak-enaknya untuk diajak latihan. Makanya jenengan sebelumnya sholat subuh atau selesainya sholat subuh itu sholat subuh, tapi diupayakan untuk bertadarus, diupayakan untuk membaca Al-Qur'an. Itu paling enak-enaknya suara untuk dibuat latihan seperti itu. Ketika saya setor ke Yai Zulhimi, Ustaz Zulhimi, beliau imam masjid Agung Sunan Ampel dan sebagai Dewan Hakim Nasional juga, itu waktunya setelah selesainya sholat subuh. Dan saya anggap semua ulama-ulama ulama yang fokus dan konsen dalam dunia Al-Quran, pada bacaan Al-Quran, pada takhorijul huruf dan tajwid, atau pembahasan interaktif seputar ilmu tajwid, itu biasanya dilakukan selesainya sholat subuh. Karena memang proses latihannya itu ya biasanya seperti itu. Selesainya sholat subuh atau sebelumnya sholat subuh ini saat dimana suara kita ini susah sekali untuk berbicara sama kaku, berat seperti itu. Ya, oke, saya lanjutkan lebih dahulu. Sudah, nada yang pertama tadi, nada yang kedua sudah. Sekarang coba kita terapkan pada suratul Fatihah ayat yang pertama. Apa berarti nadanya tuh? Turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua tadi naik, dinaikkan Ar-Rahmanir Rahim. Ingat, ini adalah nada rosda dasar, irama ros yang dasar. Jadi macam-macamnya irama itu banyak. Syaratnya adalah jenengan harus bisa dulu memahami makhorijul huruf dan tajwid. Ini yang harus dikuasai dulu, yang harus digolkan dulu. Lagu opo ae sampean kok iso. Setelah jenengan melalui tahapan kelancaran, tajwidnya juga bisa dikuasai dan makhorijul hurufnya pun juga bagus. Yang biasanya dipakai oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais, ngerti? Kenal? Harus kenal, harus kali kenalan. Saya kenal, gue nggak kenal.
Kenalnya ketika umroh atau mungkin tahu ya, atau ketika beliaunya pas jadi imam, atau kenalnya dari YouTube. Oke, sampai dulu atau kenalnya guru. Ya. Beliaunya ini pakai irama ros, tapi rosnya sudah divariasi. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rosnya sudah divariasi. Kalau kita masih pakai ros yang biasa gitu. Atau Syekh Bishari Hasid. Nah, kalau beliaunya ini pakai irama nahawan. Nahawannya juga nahawan yang sudah divariasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Itu nanti kalau memang kita sudah ngomongin dulu. Ya. Kalau dengan Ustaz Rafiq ya wajib. Ustaz Rafiq itu apa? Sudah langsung Al-Quran? Ya, konsepnya gimana? langsung belajar dari Al-Baqarah. Gitu. Langsung teman-teman membaca Al-Quran. Ya, Berarti rampung dia kan sudah belum sama. Terus Ustaz Ainur Rafiq itu kemana? Nggak bisa lagi jadwal. Oke, kita ini dulu. Coba lanjutkan di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Turun 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Terus bareng-bareng Maliki Yawmiddin. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Run. Ihdinas siratal mustaqim. Naik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang tanafus, ada yang mencuri nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ada yang miring juga. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman, ini masuk di dalam wilayah mura'atul harokat. Harokat itu maksudnya bagaimana? Ya, harokat yang kita baca untuk bacaan Al-Quran ini sebenarnya nggak boleh nih. Oh ya, kalau mirip ini nanti ayatnya juga kurang bagus, kurang baik. Ar-Rahmanir Rahim. Ini kasrah. Ya. Kalau mirip Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ini bukan I. Seperti itu. Ya. Kalau di dalam Al-Quran yang kita pelajari, ini namanya Al-Quran riwayat Hafiz Warid Asy-Syatibiyah. Bacaan yang mirip itu terdapat pada bacaan majriha. Itu cuma satu, imalah itu saja. Ya, kita belum mempelajari riwayat yang lain, riwayat Hamzah, riwayat yang lain. Nah, ini memang bacanya mirip. Wadduha wal-laili idza saja, itu mirip seperti itu. Karena kita masih fokus di Hafiz Warid Asy-Syatibiyah, maka dari itu ya jangan miripkan mura'atul harokat. Kalau fathah dibuka, dhammah mencu, kasrah di u, a, i, u. Nah, jadi bukan orang nyanyi aja yang punya artikulasi seperti ini. A, i, u, a, u, zu. Zunya itu zu billah, binya minis. Billahi, binya minis. Minasy syaithanir rajim.
Lagi, coba satu kali lagi, terus kemudian kita coba satu-satu. A'udzu dua tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sin itu punya sifat yang namanya hamas. Jadi ojo di spasi, jangan ditawalutkan juga. Bismillah nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bener ya. Hi-nya apa? Kas? Hi atau he? Hi. Ar-Rahmanir-Rahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai masuk ke hidung. Kalau masuk hidung itu Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Itu namanya sengau, ya. Bacaannya kurang baik masuk hidung. Terus kemudian alhamdulillah. 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil'alamin. 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Naik, bukan he, tapi hi. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Run. Maliki. 2, 3. Maliki yaumiddin. Naik. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan budu, ya, logatnya ditaruh dulu. Budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tanda tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdi. 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nafas, tahan, simpan. 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai dolin. Dolin. Dolnya itu panjangnya 6 huruf. Karena dia zik. Siap? Dicoba satu-satu? Ya. Siap. Semangat. Insyaallah. Ya. Mbak minum dulu Bu. Biar nggak tegang ya. Jadi saya kelihatan ngapel. Dari Bapak Muhammad Arifin, soalnya nomor 1 Pak. Dari Bapak Muhammad Arifin terlebih dahulu, monggo Pak, dari Tahun dan Basmalah surat Fatihah.